Banyak ya. Ini Gunung Uhud. Ya. Nah, Bukit Pemanas. ini ya. Gunung tertinggi yang ada di kawasan kota Madinah. Kawasan ini terjadinya perang dan di situ yang disebut Jabal Rumah. Apa arti Jabal Rumah? Bahwasanya orang yang meninggal dalam menegakkan agama Allah tidak mati, derajatnya tinggi. Bukan hanya para syuhada. Dijelaskan dalam kitab Isra dan Mi'raj di sana. Rasulullah di waktu Isra dan Mi'raj mendengar suatu wangi yang luar biasa. Salam Baitullah. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa mawala. Kami Busti ke-7 pada hari ini melakukan ziarah luar, yaitu menuju ke Gunung Uhud. Ikuti terus perjalanan kami. Semoga yang menonton channel ini kami doakan Allah segerakan, Allah mampukan untuk bisa berkunjung ke Baitullah, memenuhi panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Banyak ya. Ini Gunung Uhud. Ya. Nah ini Jabal Umat. Jabal Rumah ya. Bukit Pemanas. Bukit Pemanas. Nah ini Gunung Uhud. Gunung tertinggi yang ada di kawasan kota Madinah. Kawasan ini terjadinya perang dan di situ yang disebut Jabal Rumah. Apa arti Jabal Rumah? Tukang mana? Ini Jabal Umat. Jabal Uhud. 50 sahabat Nabi yang pandai memanah. Kalau bahasa Padangnya apa? Panah. Pemanah. Nah, Rasulullah berpesan, jangan sekali-kali kalian meninggalkan tempat ini sampai ada instruksi dari saya. Baik kita menang ataupun kalah. Pada mulanya umat Islam menang. Tapi karena yang namanya ya bukan hanya sekarang lah. Yang namanya manusia tergiur melihat harta rampasan di bawah, banyak harta yang ditinggal oleh orang kafir Quraisy, ikut turun mengumpulkan harta rampasan. Akhirnya diserang balik. Setelah diserang balik, umat Islam kocar-kacir, Rasulullah giginya patah bahkan sampai berdarah. Rasulullah terjebak masuk ke dalam di sana, naik di gunung situ, di kawasan situ. Cuman sekarang sudah ditutup. Tapi walaupun umat Islam kalah, orang kafir Abu Sufyan tetap sepi. Kenapa Abu Sufyan? Karena Abu Sufyan tidak bisa menguasai kota Madinah. Karena di kota Madinah, kalau di kota Mekah Rasulullah jalannya ekonomi dikuasai oleh orang kafir Quraisy. Di kota Madinah jalannya putaran ekonomi dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat. Jaya di sana. Sehingga orang kafir Quraisy Mekah walaupun menang perang di perang Uhud, tapi merasa kecewa karena tidak bisa menguasai kota Madinah. Ayo kita sama berjalan. Apa? Enggak. Dan di sana 40 tahun terjadi banjir yang sangat besar sehingga mengakibatkan jasad-jasad orang keluar mengambang. Rencananya mau dipindah. Karena di sini ada beberapa sahabat, ada 3 sahabat yang ukurannya dijadikan satu lubang 3 namanya 70 orang.
Tapi ketika Rasulullah ditanya oleh sahabatnya, apakah ada yang lebih parah lagi, yang lebih sedih kepada ketimbang perang Uhud ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, iya. Aku Jabal Uhud, perang Uhud ini tidak ada apa-apanya ketimbang Rasulullah, kesedihan Rasulullah di waktu dakwah di kota Taif. Di kota Taif. Rasulullah dakwah di kota Taif itu luar biasa hambatannya. Enggak ada yang beriman. Rasulullah dipukul, disiksa, dihina, dianggap orang gila dan lain sebagainya. Bukan di sini nggak bisa. Di sini Rasulullah kan bersama sahabatnya. Di sana Rasulullah sendiri. Kota Taif. Ya, Taif itu betul dia lawan panjang dingin. Iya, terkenal betul dia lawan panjang. Kan awak kan sota. Ayo kita bareng-bareng baca salam ya. Ya di dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya amman nabi. Ya amman nabi. Sayyidina Hamzah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya asadallah. Ya asadallah. Wa asad Rasulillah. Ya asad Rasulullah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya sayyidash syuhada'i. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya syuhada Uhudin. Ya usada uhri. Allahumma Allahumma ajzihim ajih anil islami anil Islam wa ahlahu Allah abdalal jazai Jalla Jalaluhu warfa arfa darajatihim darajat wa akrim wa akrim maqamahum akama bifadlika wa fadlika karamika pataramika ya akramal akramin. ya akraman ya akramin. Bapak Ibu duyufullah wa duyufur rahman hafidhani wa hafidhakumullah. Disebutkan dalam salah satu kitab, setelah para syuhada Uhud, ke-70 syuhada Uhud ini dinyatakan meninggal, Allah menciptakan burung merpati yang warnanya hijau. Lalu ke-70 arwah ke-70 syuhada Uhud ini semuanya dibawa terbang oleh burung merpati mengelilingi surga. Setelah di tengah-tengah surga, Allah menciptakan lampu bergelantungan di bawah aras. Lalu di atas lampu tersebut burung merpati bikin sarang. Dan di dalam sarang burung merpati, para arwah syuhada Uhud ke-70 ini duduk di atas kursi berbincang-bincang satu sama lain. Apa yang dikatakan para syuhada Uhud? Yang dikatakan satu sama lain, adakah teman-teman yang bisa menyampaikan salam kita kepada teman-teman yang masih hidup di muka bumi ini? Tidak ada orang yang bisa menyampaikan. Akhirnya Allah menjawab, iya, jangan khawatir, aku yang akan menyampaikan salam kalian, bahwasanya kalian ini tidak mati, bahwasanya kalian ini hidup enak di dalam surga. Akhirnya Allah menyuruh malaikat Jibril menyampaikan salam para syuhada Uhud kepada Nabi Muhammad, dan oleh Nabi Muhammad disampaikan kepada umatnya, diabadikan dalam Al-Quran. Wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahyaun inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian mengira bahwasanya orang yang gugur dalam perang, berperang melawan orang kafir itu meninggal. Bal ahyaun, akan tetapi hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah, Allah memberi rezeki. Buktinya kata saya tadi, di sini 40 tahun pasca terjadinya perang. Di sini pernah terjadi banjir, jasad para syuhada ini ngambang. Ternyata badannya utuh, dari badan itu mengalir darah yang masih segar, seakan-akan darah itu mengalir dari badan yang masih hidup. Bayangkan 40 tahun. Kalau kita meninggal 40 tahun, kira-kira badan kita utuh nggak? Bisa mengalir darah nggak? Ini bukti bahwasanya orang yang meninggal dalam menegakkan agama Allah tidak mati. Derajatnya tinggi. Bukan hanya para syuhada. Dijelaskan dalam kitab Isra dan Mi'raj di sana. Rasulullah di waktu Isra dan Mi'raj mendengar suatu wangi yang luar biasa.
Nabi Muhammad nanya pada malaikat Jibril, "Ma hadhihi raihah ya Jibril?" Ini wangi apa wahai Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Hadhihi raihah raihatu Masito." Ini wanginya Masito. Masito ini siapa malaikat Jibril? Masito ini perempuan tukang sisirnya anak Fir'aun. Di waktu menyisir anaknya, sisirnya jatuh. Apa yang dikatakan Masito? Bismillahirrahmanirrahim Fir'aun. Dengan menyebut nama Allah binasa Fir'aun. Anak Fir'aun nanya, "Awalaki robban ghaira abi?" Apakah kamu punya Tuhan selain ayahku? Apa kata Masito? "Na'am. Rabbi wa rabbuki wa rabbu abuki." Allah, Tuhanku, Tuhan kamu, Tuhan ayahmu adalah Allah. Tuhanmu bukan Allah, bukan ayahmu bukan Tuhan. Apa kamu tidak takut kalau keucapanmu saya sampaikan kepada ayahku? Saya tidak takut. Yang pantas kita takutin hanya Allah. Aku tidak takut hanya selain Allah. Akhirnya disampaikan perkataan itu, masih itu dirayu. Akhirnya nggak mau. Kalau kamu tetap dalam pendiriannya, kamu dan anakmu, keluargamu semuanya akan dibunuh. Maka Masito minta, kalau kamu ingin apa? Kalau kamu ingin membunuhku, aku minta, aku punya suami, aku punya anak, jadikan kuburanku satu kuburan. Maka Fir'aun menyuruh algoyonya ngasih wajan lalu dikasih minyak. Setelah minyaknya mendidih, lalu suaminya dilempar, seret. Terus akhirnya tinggal Masito ya, dan dengan anak yang digendong. Masito mulai bergoyang. Keimanannya oleh goyang karena tidak tega melihat anaknya yang masih nyusu, yang masih kecil jadi korban terhadap kebiadaban Fir'aun. Apa yang terjadi? Anaknya yang masih nyusu itu, yang masih digendong itu berkata, "Umi, kamu ada di jalan yang benar. Pintu surga udah terbuka. Pintu surga udah dibuka, Umi, ayo melompat." Masito melompat, akhirnya jadi korban. Masuk surga. Wanginya digambarkan di waktu Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Cuman kalau ini sulit. Kata ulama ada 4 perkara yang sulit kita kerjakan. Kalau kita bisa mengerjakan terhadap yang 4 ini, berarti kita semua menjadi orang yang soleh. Yang pertama, memaafkan di waktu kita marah. Kira-kira bisa? Alhamdulillah contoh. Seumpamanya suami bapak dirayu mau diambil orang. Bapak marah kan? Nah, lalu orang yang mengganggu bapak bisa minta maaf. Bapak bisa memaafkan. Atau bapak bisa apa? Di tengah jalan ada begal, mau gak kalah bisa memaafkan. Itu orang yang soleh. Kemudian dermawan di waktu dirinya susah. Mau makan sendiri susah, tapi tetap dermawan. Itu orang soleh. Kemudian wa qaulil haq indaman yakhafuhu. Berbicara hak di hadapan orang yang ditakutinya, di hadapan raja, di hadapan siapa, berbicara perkara hak. Itu sulit. Takut semuanya. Maka jangan takut terhadap membela kebenaran. Sekali lagi Bapak Ibu, sekali lagi saya pesan kepada Bapak Ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kita meninggalkan dunia ini kecuali dengan keadaan membawa agama Islam, iman dan Islam. Karena kalau masih ada iman, kalau kita meninggal dengan keadaan iman, walaupun kita punya dosa besar, insya Allah akhirnya akan masuk surga. Amin ya Amin. Semoga kita semua bukan hanya hari ini, bukan hanya pagi ini bisa kumpul di tempat ini, akan tetapi nanti di akhirat bisa kumpul bareng dengan para syuhada Uhud di bawah benderanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita meninggalkan tempat ini, mari kita doa sendiri-sendiri dalam hatinya, dan juga sampaikan keluarga, anak cucu jenengan, saudara jenengan kepada